Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tazkiratan lil ibad wa taghwiyatan lil muttaqin minal muslimina ilal ibadah. Wassalatu wassalamu ala sahibil millatit tahirah warridwanu ala alihi wa ashabihi wa alihim wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ulama'il ummati fi kulli zaman. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Hadis Qudsi. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Hadis Qudsi Al-Imam Al-Ghazali, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Hadis Qudsi. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa summa ila hadratil imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharani wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa summa ila arwahi Bapak Wirat Songko, Bapak Suparti Gunawan Sibi, Ibu Etsi Pertiwi, Ibu Ita Rosalita. Ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa summa ila hadratina ba'ina wa ummahatina wa azdatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Sampai al-mau'idatur rabi'atu wal isruna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Al-mau'izatur rabi'atu wal ishruna. Nasihat ke-24. Ar-rabi'atu wal ishruna. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala,
Ya bena Adam, he anak Adam, inna syaitona, sesungguhnya setan, lakum bagimu, aduun adalah musuh. Fattakhadhu, maka anggaplah dia aduan, musuhmu. I'lamu, ketahuilah, al-yauma, pada hari, alladzi, yang mana, tuhsyaruna, kalian dikumpulkan, fihi, di dalamnya, faujan, faujan, berkelompok-kelompok. Wattakumuna, dan kalian berdiri, baina yadai, di hadapan Ar-Rahmana, Sang Maha Pengasih, soffan soffa, berbaris. Fataqra'una, kalian membaca. Fataqra'una, kalian disuruh membaca. Al-kitab, kitab suci, harfan-harfan, huruf demi huruf. Watus aluna, kalian akan ditanyai, amma, apa, amiltum, yang telah kalian lakukan, sirron, secara sembunyi-sembunyi, wajahron, dan terang-terangan. Yauma, pada hari itu, nahsyuru, kami kumpulkan, al-muttaqina, orang-orang bertakwa, ilar rohmani, ke hadapan Yang Maha Pengasih, wafdan, seperti utusan yang terhormat atau kafilah yang terhormat. Wa nasuku, kami akan menggiring, al mujrimina, orang-orang yang durhaka,
ila jahannam ke neraka jahannam wirdan dalam keadaan dahaga. Lakum kalian memiliki wa'dun janji wa wa'idun dan ancaman. Fa ini sesungguhnya ana akulah Allahu Allah la tidak ada syabihali syabiha yang menyerupai li aku atau syabihali yang menyerupaiku. Walaisa dan tidak ada sultanun kekuasaan kasultani seperti kekuasaanku man barang siapa soma puasa li untukku fi dahri dalam hidupnya kholison ikhlas aftartuhu aku beri buka puasa dia bi alwani dengan berbagai rahmatku waman barang siapa taba begadang man dan barang siapa bata begadang fi lailatin di malam hari qaiman untuk qiyamul lail kana lahu ia akan mendapatkan sya'nun satu min dari sya'ni anugerahku wa min ghaddin itu ghaddin ya bukan ghaddo wamin waman wamin wa ini gini keliru wamin jadi waman wamin ghaddin
Waman barang siapa ghodda memejamkan, waman ghodda bukan wamin. Waman barang siapa ghodda memejamkan ainahu matanya an terhadap maharimi larangan-laranganku, amantuhu aku amankan dia min nironi dari nerakaku, fa'ana akulah ar-rabbu Tuhan, fa'arifuni atau fa'rifuni maka kenali aku, wa ana akulah al-mun'imu memberi nikmat, fashkuruni maka bersyukurlah kepadaku, wa ana akulah al-hafidu penjaga, fahfaduni yaitu fahfaduni, fahfaduni maka mintalah penjagaanku, wa ana akulah an-nasiru penolong, fangsuruni maka mintalah pertolonganku, ana akulah al-ghafiru pengampun, fastaghfiruni maka mintalah ampunanku, wa ana akulah hal maksudu yang menjadi tujuan, faksuduni maka tujulah aku, wa ana akulah al-mukti pemberi, fas'aluni maka mintalah padaku,
Wa ana akulah al-ma'budu yang disembah, fa'buduni maka sembahlah aku, wa ana akulah al-alimu maha mengetahui, fahdharuni maka takutlah kepadaku. Mauidhah ke-24. Yaqulullahu ta'ala ya bani Adam, hai anak Adam, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ya, Allah itu memberikan sinyal kepada kita bahwa setan adalah musuhmu. Ya, kalau di ayat lain aduwwum mubin, musuhmu yang nyata. Fahdharuhu maka anggaplah dia aduan seorang musuh. Nah, pada mauidhah ini ditekankan oleh Allah tentang setan. Ya, ini musuh yang nyata. Karena apa? Nanti kita itu di yaumil kiamah akan dihadapkan di hadapan Allah berbaris-baris. Terus ditanya, yaumiddin maliki yaumiddin, di hari agama itu ditanya, agamamu apa? Islam. Islammu apa? NU apa Muhammadiyah? NU. Ketika NU terus disuruh menjelaskan ke NU-annya. Tuh, kamu NU kok nggak paham NU? Langsung dipukul sama malaikat. Terus yang satu tanya, kamu apa? Saya Muhammadiyah. Jelaskan ke Muhammadiyahanmu. Terus nggak tahu. Kamu nggak tahu Sang Surya? Nggak tahu. Ya, karena nggak tahu ya dipukul sama malaikat. Tanya lagi satu lagi, kamu apa? Saya LDII. Jelaskan ke LDII-anmu. Nggak tahu. Akhirnya dipukul oleh Allah. Nggak sampai ditanya inti Islamnya, belum sampai. Karena apa? Berbaris-baris dan berkelompok-kelompok. Hati-hati kalau ngaku NU, ya kudu paham NU nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kamu di NU sebagai apa? Tanyain gitu. Muhammadiyah sebagai apa? Terus nanti dikejar oleh pertanyaan-pertanyaan. Karena apa? I'lamu al-yawmal ladzi tuhsyaruna fihi faujan berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok besar dikumpulkan dulu, karena masing-masing kelompok ngaku selama di dunia itu yang paling benar. Nah, ketika sudah kelompok-kelompok besar nggak jelas, terus kelompok-kelompok kecil seperti kita ini. Kamu dulu tahu ini ngaji di mana? Ngaji di tempatnya Gus Wid. Saya dipanggil, bener ini dulu jamaahmu? Ya betul Gusti. Terus saya bukakan rekam jejak digitalnya. Ya pada waktu bab ini dia nggak hadir, ini rekam jejak digitalnya. Ya. Jadi kalau kita Islam, mengaku Islam, ditanya apa kitab sucimu? Al-Quran. Ya suruh baca Al-Quran. Kamu tahu Kanjeng Nabimu siapa? Tahu, Muhammad.
Kamu tahu sabda-sabdanya, tahu mana kitabnya. Terus ngaji Bukhari. Loh, Bukhari tebel sekali kok, kamu cuma segini kitabnya. Tapi ya untung pernah ngaji Bukhari, akhirnya tidak jadi dihajar malaikat. Nah, terus ngomong, saya bela itu jamaah saya. Malaikat, dia sudah ngaji Bukhari khatam. Karena apa? Di situ ada orang ya yang namanya Ibnu Abi Jamroh sudah merangkum, meringkas kitabnya Bukhari yang 4 jilid. Jadi 1 jilid cukup, itu sama dengan ngaji 4 jilid. Terus ditanya, mana kitabmu dulu ngaji? Tanya terus. Waduh, sudah saya rombengkan. Aja nih goblok kamu itu. Kitab ngaji dirombengno. Katut sak sertifikat omahe dirombengno. Semua itu akan dikejar dari kelompok-kelompok. Kamu mengenal Tuhanmu siapa? Kenal Allah. Sejauh mana kamu mengenal Tuhanmu? Ditanya. Iya, dulu diajari Gus Wid itu ilmu tasawuf, mengenal Tuhan begini-begini, suruh menjelaskan ya. Jadi nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di muka bumi. Kamu tahu dulu aku berbicara apa di dalam firmanku yang di luar Al-Quran. Tahu Gusti, saya sudah ngaji hadis Qudsi. Mana hadismu? Ini. Terus ada stempelnya. Kamu nggak dapat pahala ini, karena pahalanya diambil sama yang nyetakkan buku sama yang ngaji. Kamu dapat voucher aja lah masuk surga. Ya nanti akan ditanya segitunya. Kita dimintai pertanggungjawaban semua apa yang kita lakukan. Sampai mendidik anak ya diminta pertanggungjawaban ya. Pokoknya tidak ada yang kelewatan oleh Allah. Kamu setiap pagi mengeluh enggak dulu di dunia? Oh, saya nggak pernah mengeluh, saya semangat pagi tiap pagi. Terus dibukakan videonya. Oke, jadi Maliki Yaumiddin itu nanti kita di hadapan Allah di yaumil kiamat suruh menjelaskan apa yang kita lakukan sejak kita lahir sampai kita meninggal. Makanya Allah memberikan sinyal di surat Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin, raja di raja di hari agama. Kita mempertanggungjawabkan agama kita. Yang satu, kamu apa agamanya Kristen? Suruh menjelaskan kekristenannya. Gak bisa ya, dikamplengi. Mana kitab sucimu ini? Loh, kok ini? Dulu kan Injil. Iya, ini Injil diterjemah bahasa Inggris jadi Bible. Kamu apa? Saya Yahudi. Mana kitab sucimu? Ini Taurat. Nah, kok nggak tulisannya nggak Taurat? Iya, ini bahasa Ibrani jadi Torah. Bahasanya Quran jadi Taurat. Kamu apa? Hindu. Apa kitab sucimu? Bhagavad Gita. Terus suruh baca. Gak bisa baca, tulisannya huruf India. Nah, jadi mumpung masih punya umur panjang, bahwa meskipun sudah tua, kalau nggak bisa baca Quran, segeralah cari guru yang bisa mengajari membaca Al-Quran. Nggak usah malu-malu, karena nanti ditanya oleh Allah. Kamu gelar akademisnya panjang berderet, baca Quran aja nggak bisa. Dulu kamu anggap apa kitab suciku ini? Dulu saya mau ngaji malu sama cucu saya karena sudah punya cucu. Ya caranya ngaji sembunyi-sembunyi sana, pergi ke tempat yang sepi ya, sewa tempat, suruh ngajari itu gurunya. Ya, jadi semuanya dipertanggungjawabkan. Kamu kok sekolah tinggi, dari mana biayanya? Orang tuamu miskin. Iya, saya dulu dapat beasiswa
kuliah di Amerika sampai S3. Siapa yang biayai? LPDP. Punya pemerintah? Iya. Kamu orang pandai berarti kalau bisa masuk LPDP. Iya, saya orang pandai. Nah, amalmu kalau begitu dibagi orang se-Indonesia. Karena itu uangnya rakyat Indonesia. Jadi dunia dipuja-puja, sekolah sampai PhD ke Amerika di Harvard University dan sebagainya. Ketika di mahsyar, jadi amal baikmu sekarang dibagi bersama orang se-Indonesia yang waktu dulu uangnya kamu gunakan pergi ke Amerika. Loh, LPDP sekolah di Amerika itu miliaran, bukan puluhan juta. Itu. Nah, konteks yang lain, karena ini setan, maka nasihat di 24. Sekarang ini kan Ramadan. Adzan maghrib berkumandang tanda puasa sudah usai, ya, waktunya berbuka puasa. Nah, kita setiap Ramadan disibukkan ritual menahan lapar dan dahaga. Itu kan ritual kita setiap hari, menahan lapar dan dahaga. Puasa Ramadan lebih esensial, banyak diaborsi oleh para pemegang amanah yang berteman dengan setan. Jangan tanya lagi loh, pemegang amanah apa Gus? Pokoknya nanti aja pemegang. Nah, puasa bahasa Arabnya saum. Saum itu artinya imsak. Imsak itu bermakna ngeker dalam bahasa Jawa atau menahan. Jadi imsak yang bermakna menahan diri, ya. Nah, kalimat menahan diri ini ya sudah diaborsi oleh teman-temannya setan. Nah, pemegang amanah rajin mengadakan buka puasa bersama, ya, di meja-meja kekuasaan, memakan hidangan-hidangan korupsi hasil menjarah uang rakyat. Siklus puasa setiap tahun selalu dibatalkan oleh keserakahan. Padahal puasa itu kan menahan diri. Terus kalau serakah, kira-kira puasanya batal nggak? Masih ingat ngaji Sirul Asror, Syekh Abdul Qadir Jalani menjelaskan puasa itu ada dua, puasa syariat sama puasa hakikat. Walaupun ritual kita menahan lapar, tapi kalau kita masih serakah, ya, kemenangan sejati tidak pernah kunjung tiba. Kita merasa menahan lapar, tapi rasa ketidakadilan sosial tidak pernah terobati, ya. Cuman kita disuruh nahan lapar, tapi rasa ketidakadilan sosial tidak pernah terobati. Lalu kalau pemegang amanah dan pewaris para nabi setiap hari membatalkan puasa karena keserakahannya dan haus mencuri. Kalau kita haus karena dahaga, teman setan itu haus mencuri. Apakah umat boleh tidak puasa? Wong mereka tidak pernah puasa, hanya menahan lapar. Banyak orang diundang buka bersama berbondong-bondong datang, padahal itu ya uang-uang hasil keserakahan. Nah, agama kita, ibadah kita ini sudah dikebiri oleh setan. Dalam bahasa Al-Quran, puasa adalah saum yang artinya imsak. Imsak, pagi-pagi kan sudah imsak. Sekarang jarang ya, pagi-pagi ada imsak. Di sini nggak pernah dengar ya. Artinya menahan diri, ya. Puasa ini memiliki ajaran yang sangat agung, yaitu menahan diri
yang memiliki disiplin spiritual ya untuk menjinakkan seluruh syahwat buruk ya, dalam diri manusia. Lah puasa ini adalah amalan ibadah yang paling dibenci oleh dunia kedokteran dan industri farmasi. Karena apa? Semakin banyak puasa semakin sehat. Nah, rasa lapar dan dahaga adalah simbol besar untuk menahan diri, untuk mempersiapkan diri ya bertempur melawan keserakan dan ambisi butanya setan. Filosofinya imsak. Ini kita bicara imsak, filosofinya imsak. Ya. Makanlah secukupnya, jangan berlebihan. Memakan yang halal saja kita tidak boleh berlebihan, apalagi makan yang haram. Ini filosofi imsak di dalam ajaran puasa Ramadan. Nah, menahan diri yaitu menahan diri dari yang jelas-jelas haram ya. Mengambil uang rakyat ya, memanipulasi dalil zakat untuk kepentingan kekuasaan demi makan gratis bergizi. Ya saya heran aja di medsos kok ngomong dalil begini-begini katanya zakat tidak populer. Ya Bu ya jangan ngomong begitu jelas-jelasan. Ya. Jadi temannya setan sekarang sudah di mimbar-mimbar kekuasaan. Orang itu dulu kalau belum masuk lingkaran setan, dia masih alim, masih qanaah, ya tawadhu. Kalau sudah berada di lingkaran itu ya berbeda. Ngomongnya ya berbeda. Ini dulu zakat tidak populer kan akhir-akhir ini. Teman saya WA saya, Mas, iku kok komentari ngono beno wae. Iku kan ya itulah orang yang puasa ritual menahan lapar dan dahaga tapi tidak menahan keserakahan. Dari zaman dulu sudah banyak yang model seperti itu. Banyak orang berpuasa sempurna secara fisik namun batal menurut spiritual. Ya, fisiknya sempurna puasanya tapi secara spiritual batal. Karena apa? Membiarkan mulut dan lidahnya ya dari seteguk air namun membiarkan hatinya bersama setan yang serakah. Memang mulutnya dijaga dari seteguk air dan makanan tapi tidak dijaga dari setan. Hidangan meja takjil di mana-mana, tapi di meja takjil itu dipenuhi amplop dari proyek-proyek fiktif. Itu temannya setan yang membuat hati kita bergetar bukan karena takwa tapi karena nafsu. Alhamdulillah ini bisa untuk hidup selama 1 tahun tidak bekerja ya. Kita mampu menahan godaan sepotong roti tapi tidak lulus menahan godaan komisi yang bisa dinikmati berbulan-bulan ya. Di pasar-pasar kalau puasa ini ya banyak komisi berseliweran. Pada dasarnya secara substantif puasa kita batal dan kita tidak memiliki hari raya. Bisa nggak menahan godaan-godaan setan? Memang kita ritual kita menahan lapar dan dahaga. Nah, karena tidak punya hari raya dan kemenangan yang terpampang secara nasional, menentukan 1 Ramadan saja sudah godaan setan.
Saya hari ini, kalau saya hari ini, wah dewe-dewe hari ini kan godaan setan. Nah akhirnya Idul Fitri itu sekarang benderanya dikuasai oleh pemuja setan. Kalau puasa begini kan orang yang biasanya pakai baju ketat, cuman you can see saja, ya pokoknya yang buka-buka aurat, tiba-tiba ngalim-ngalim muslimin muslimat, sampai di TV-TV ya begitu, ya tiba-tiba jadi begitu. Nanti puasanya hilang, ya sudah kembali lagi. Oke, jadi ini yang disampaikan oleh Allah. Aku adalah yang disembah, maka sembahlah aku. Kita bagaimana bisa menyembah Allah? Wong semua yang diperintahkan Allah tidak pernah kita lakukan. Oke, mungkin ada pertanyaan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat yang paling bawah itu. Aku lama mengetahui maka takutlah kepadamu. Pertanyaan saya ini, tolong Gus kasih contoh atau tutorial yang paling gampang biar kita ini seenggak-enggaknya bisa berapa persen gitulah. Link setiap memang tahu kena ikut ini tutorial itu bersih hasil terus. Ya, ini ada pertanyaan yang baris terakhir sendiri. Wa ana, dan akulah al-alimu yang maha mengetahui. Fahdharuni, maka takutlah. Nah, tahu nggak sih sebenarnya kalau Tuhan itu Allah? Tahu nggak? Ya tahu Gus namanya, tapi nggak tahu sosoknya. Yaitu masalahnya karena nggak tahu sosoknya, maka tidak takut. Wong gak ono. Sama dengan ketika di jalan raya ada simbol-simbol lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. Terus tengok-tengok, ngapain tengok-tengok? Ah, nggak ada yang jaga. Ya. Contohnya Allah sudah mengatakan, La ilaha illa ana, ya tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Contohnya seperti di zaman Nabi Musa, ya. Nabi Musa itu menyembah Allah, sama Nabi Khidir suruh pergi ke satu tempat, itu ada tembok yang besar, kamu ada di situ saja, kamu sholatlah dan sembahlah Allah. Nah setelah sholat terus zikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kemudian ada suara di balik tembok menjawab, La ilaha illa ana, La ilaha illa ana. Tiada Tuhan kecuali aku, tiada Tuhan kecuali aku. Terus Nabi Musa itu terdiam. Kok jawabannya begitu sama yang punya rumah? Kok tiada Tuhan selain aku? Terus zikir lagi, Subhanallah, 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 Subhanallah. Terus terdengar lagi suara di balik tembok itu, Subhani, 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 Subhani. Kan maha suci aku, maha suci aku. Akhirnya zikirnya dijawab dengan kata-kata yang berbeda. Terus Nabi Musa kembali kepada Nabi Khidir. Nabi Allah Khidir, gimana? Saya sudah ibadah, sudah menyembah Allah. Ketika saya itu mengucapkan zikir la ilaha illallah, kok dijawab la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Ya memang mulutmu itu ngomong tiada Tuhan selain Allah, tapi nafsumu mengatakan aku ini bisa menggeser takhta Tuhan. Karena apa-apa yang diputuskan oleh Tuhan selalu kamu tawar dan kamu tidak pernah lakukan. Nah, ketika kamu melafalkan subhanallah, subhanallah, tasbih itu maha suci Allah, maha suci aku. Wong nyatanya kamu dihina orang marah. Berarti kan kamu merasa suci dari segala sesuatu. Yang maha suci itu hanya Allah, kamu nggak suci. Buktinya kamu ketika dihujat Bani Israel kamu marah, kamu pukuli.
Ya. Ketika kamu dirasani tetanggamu, kamu sudah gondok di dalam hati, berarti kamu merasa suci seperti Allah. Kamu ketika sholat itu kamu tidak menyembah Allah, tapi kamu menyembah dirimu sendiri, karena kamu sholat demi kepentinganmu. Kenapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ila rabbil alamin. Ketika kamu sholat, harapanmu adalah balasan dari Allah berupa surga dan dilancarkan urusan duniamu. Nah, makanya terus Allah mengajarkan Nabi Musa, Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, jadi Allah itu maha mengetahui, maka takutlah. Andai kata kita belum sampai makom mengenal Allah yang sesungguhnya, tapi kan kita sudah tahu bahwa Allah itu maha mengetahui, maka ya sudahlah, CCTV Allah ada di mana-mana. Ya takutlah kepada Allah, karena apa? Allah sudah mengatakan di dalam dirimu ada raqib dan ada atid. Itu adalah CCTV yang merekam kamu secara sirri dan jahar, ya, sirron wa alanian. Kan sudah dikasih tahu Allah, area ini diawasi dengan CCTV, kok masih nyuri? Ya apes namanya. Ada orang di sekitar saya sini, mau ketemu saya begini. Terus saya bukakan video, klik, kaget, lu rumahnya Gus Wid ada CCTV. Berarti zaman kan saat durunge melakukan hal itu, kamu sudah meneliti rumah saya di mana ada CCTV. Kan nggak ada CCTV, nggak ada. Kalau CCTV saya langsung dari satelit begini, kamu cari ya nggak ada. Saya tunjukkan videonya, ini videonya. Loh, berarti kamu menganggap saya tidak ada, padahal di situ kamu tahu itu rumah saya. Wong pergi ke Baitullah saja tidak takut sama Allah, apalagi tidak ke Baitullah. Wong sudah di depan Ka'bah saja nggak takut kepada Allah. Jadi mindset kita seperti orang sufi, ya, walaupun seperti yang diajarkan Nabi ketika ditanya malaikat Jibril tentang iman, ya, ketika kamu sholat, kamu tidak bisa melihat Allah yang kamu sembah, tapi kamu harus merasa bahwa kamu diawasi oleh Allah. Di mana buktinya? Di kanan kiri kita ada dua malaikat namanya Raqib, Atid. Itu sang pencatat. Oke. Ada lagi? Oke, monggo. Terang itu kita akan bertanggungjawabkan pada kiamat tentang apa yang kita lakukan, termasuk mendidik anak. Umpama ada seorang orang tua mendidik anak tentang syariat Islam seperti puasa, salat, kita tidak akan balik anak itu singkat. Apakah masih termasuk tanggung jawab orang tua? Jadi kalau mendidik anak batasannya sampai akil balik, makanya mukallaf. Tanggung jawab hukum itu secara pribadi, maka diistilahkan dalam fikih namanya mukallaf. Beban hukumnya pribadi, sudah tidak orang tua. Kalau sudah, katakanlah sudah menikah, terus dia tidak menjalani syariat Islam dengan baik, tugasnya orang tua hanya mengingatkan, karena dia sudah di luar tanggung jawab orang tua. Jadi nanti kalau di akhirat ditanya, sudah, karena itu terjadi, dia sudah dewasa dan sudah menikah, sudah punya anak, itu sudah di luar tanggung jawab kami sebagai orang tua, karena dia sudah mukallaf, dia sudah mempertanggungjawabkan sendiri apa yang dia perbuat, termasuk dosa-dosanya, termasuk pahalanya juga dia sendiri yang mempertanggungjawabkan. Jadi kita tidak mempertanggungjawabkan kalau itu terjadi pada anak yang sudah
akil balik. Okay. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kisah Oke, kisah. iki kula sering mireng ibadah ini dawuh Gusti Allah. Bagi orang-orang yang sudah tobat dan tobatnya juga sudah diterima, apakah di sana itu bisa terus? Oke. Ada pertanyaan tentang hisab. Kalau tobatnya seseorang sudah diterima, apa masih dihisab di sana? Jadi seperti juga yang dijelaskan di hadis qudsi, semuanya tetap dihisab sampai tidak ada yang tersisa, karena menggunakan matematika di atas matematika kuantum, ya, sampai las-lasnya aja katut. Berarti enten gunane malaikat batin. Oh, enggak, enten gunane, tidak ada yang tertinggal oleh Allah, sudah dijelaskan di hadis qudsi. Nah, urusan diampuni karena tobat itu kalau di dunia ya seperti dihukum tapi diberi grasi oleh presiden, akhirnya bisa keluar dari jeratan hukum, ya. Tapi tetap menjalani proses hukum, ya, tobatnya diterima, ya. Terus apa? Kamu saya dapat gerasi tapi nggak boleh pergi ke luar negeri selama 3 tahun, tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota partai politik, anggota parlemen dan sebagainya, ya. Jadi semua tetap ada hisabnya. Hisab yang paling berat adalah orang alim. Ketika murid-muridnya menyalahgunakan ilmunya, gurunya dipanggil. Ini dulu gimana kamu ngajari mereka ke otaknya seliring semua itu? Loh iya toh, dipikir jadi guru. Itu bukan saya, itu programnya kepala sekolah. Panggillah kepala sekolahnya. Kepala sekolah ngomong, bukan saya, itu kepala dinas. Kepala dinas ngomong, bukan saya, itu menteri. Terus ngomong tuh, para kepala dinas itu ngomong, menteri. Lah buktinya menterinya juga ditangkap KPK. Ya, saya hanya menjalankan tugas sesuai kapasitas saya, dihisab, ya toh? Tapi dulu kamu kan juga terima komisi waktu Ramadan, ada pengadaan buku itu. Iya, tapi saya terima, tapi saya berikan takjil, semua ikut makan. Terus saya bagi takjil 1000 orang di perempatan. Tetap dihisab. Jadi tidak luput dari perhitungan Allah karena menggunakan matematika di atas matematika kuantum, ya, super cepat, super teliti. Oke, kita lanjutkan ke mauidhah berikutnya. Al-Mauidhatul Khamisatu wal Ishruna, nasihat ke-25. Nah, nasihat ini nasihat ke-25. Kalau Bapak Ibu semakin ngaji hadis qudsi semakin tersinggung dengan ucapan saya, oke, berarti setan yang ada di hati Bapak Ibu belum keluar. Pokoknya gini aja, semakin tersinggung sama ucapan saya kan, bukan ucapan saya ini, tapi semua itu kan ucapan Allah yang saya terjemahkan ke Bapak Ibu. Kok Gus Fit selalu nyindir-nyindir saya ya? Itu baik yang di majelis mau di anu, walaupun gerundel itu berarti itu setan-setan Bapak Ibu belum keluar. Berarti menurutnya Anda tahu Gusti Allah. Betul kok, kayaknya ndak mangkel karo Gusti Allah. Gak mangkel sama saya, tapi yang di pelampiasannya adalah saya. Gitu. Yaqulullahu ta'ala, ya bena Adam. Allah berfirman, wahai anak Adam. Okay. Syahidallahu, syahida menyatakan siapa Allahu Allah,
annahu bahwa sesungguhnya dia atau bahwasannya dia la ilaha illa huwa tiada Tuhan selain dia wal malaikatu dan demikian pula para malaikat wa ulul ilmi dan orang-orang berilmu qaiman yang menegakkan bil qisti keadilan. Kan banyak orang berilmu tidak menegakkan keadilan, tambah menjual belikan keadilan. La ilaha illa huwa tiada Tuhan selain dia Al-Azizu maha perkasa, Al-Hakimu maha bijaksana. Inna dina sesungguhnya agama indallahi di sisi Allah Al-Islamu adalah Islam. Waman dan barang siapa ya bataghi mencari ghairul islami selain Islam dinan sebagai agama fala yuqbala maka dia tidak akan diterima minhu darinya wahwa dan dia fil akhirati di akhirat minal khosirina termasuk orang-orang yang merugi. Wabashir dan berilah kabar gembira kullu syai'in siapa saja ahsana yang berbuat baik bil jannati dibalas dengan surga. Waman barang siapa arafallaha mengenal Allah khalison dengan tulus fa'ata'ahu lalu patuh kepadanya, nyanya adalah Allah, naja maka ia selamat waman siapapun arafas syaitona mengenal setan
Fa'asohu lantas durhaka kepadanya setan, salima maka ia selamat. Waman barang siapa arafal haqqa mengenal kebenaran, fatba'ahu lalu ia mengikuti, amina maka ia aman. Waman barang siapa arafal batila mengenal kebatilan, fattaqahu lalu ia menjauhi, faza maka ia akan selamat. Waman barang siapa arafas syaitona mengenal setan, wad dunia dan dunia, summa kemudian rafaduhuma mencampakkan huma keduanya, sa'ida maka ia bahagia, waman barang siapa arafal akhirata mengenal akhirat, summa kemudian tolabaha lalu mencarinya, hudia maka ia mendapat hidayah, wa innallaha dan sesungguhnya Allah yahdi memberi petunjuk, man kepada siapa saja, yasa'u yang dikehendaki, wa ilaihi dan kepadanya, tuqalabuna kalian kembali, ya bena Adam, hei anak Adam, idza kana Allah Ta'ala jika Allah Ta'ala qad takaffala telah menjamin laka untukmu birrizki dengan rizki, ya takafala ini kan takaful ya. Terus ada perusahaan asuransi syariah namanya takaful, jadi artinya
kowe gak tak jamin tapi dijamin Gusti Allah. Saya lihat ada perusahaan asuransi kok namanya Takaful, dulu punyanya Bank Muamalat. Kok namanya Takaful? Artinya apa? Itu kan yang menjamin Allah. Ya. Tapi pasti tetap bayar premi. Kalau yang jamin Allah kan nggak bayar premi, cukup berbuat amal soleh. Kota kafala telah menjamin laka untukmu birrizki-rizki. Fatulu lalu kamu berkepanjangan ihtimamika bersedih limadha untuk apa. Kalau orang Indonesia kan untuk apanya di depan, kalau Arab ya untuk apanya di belakang. Wa idza kana jika ada al kholafu penggantian minallahi dari Allah fal buhlu lalu kamu pelit limadha untuk apa. Faidha kana jika iblis aduwallahi ta'ala musuh Allah ta'ala fal ghaflatu maka terjadi kelalaian limadha mengapa. Wa idza kanat jika ada al-uqubatu hukumnya. Oh, al-uqubatu hukumannya binari neraka fal istirahatu lalu kamu istirahat ibadah. Limadha kenapa. Faidha kana jika ada sawabullahi pahala Allah al jannata surga fal maksiatu lantas kamu maksiat. Limadha kenapa. Lapo maksiat barang. Faidha kana jika kullu syai'in segala sesuatu bi qadha'i terjadi karena ketetapanku fal jaza'u lalu kamu panik. Limadha ngapain. Likailah agar kamu tidak ta'sau bersedih hati alama terhadap apa
fatakum yang luput terhadapmu, wala tafrohu, wala dan tidak pula tafrohu terlalu gembira. Bima terhadap apa? Atakum yang diberikannya kepadamu, wallahu dan Allah la yuhibbu tidak menyukai kulla setiap mukhtalin orang yang sombong, fakhurin dan membanggakan diri. Oke, saya jelaskan. Kita kembali lagi dikritiki oleh Allah. Anak Adam, Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia, dan malaikat dan orang-orang yang berilmu qaimam bil qisti menegakkan keadilan. Ya, seperti tadi. Terus gimana Gus contoh konkretnya? Kita punya ilmu ya harus digunakan sebagaimana mestinya. Ya, tapi kebanyakan makin tinggi ilmunya makin gak karu-karuan. Contohnya begini kalau di bidang agama. Orang kalau hanya ngaji fikih, takrib, fathul qorib sangat hati-hati. Ya, tapi kalau sudah ngajinya fathul mu'in, minhajut thalibin, sampai fikih madhab 4 dan sebagainya, akhirnya berfikihnya itu sembrono karena tahu berbagai macam pendapat. Ya, itu akhirnya dipilih demi kepentingan yang meringankan dirinya. Kalau Syafi'i berat, ikutlah Maliki. Ya, contohnya kalau ada puasa ini penetapan, kalau pemerintah lebih telat daripada ormasnya, ormasnya duluan. Sudah, saya ikut pemerintah aja puasanya, tapi ketika lebarannya ikut yang duluan. Nah, ini kan sudah diingatkan oleh Allah. Ternyata kita tidak bisa adil. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang diridhai Allah itu adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, barang siapa mencari agama selain Islam, la yuqbalu minhu, tidak akan diterima fil akhirati minal khosirin. Tapi hati-hati, kamu agamamu Islam apa agamanya Muhammad yang kamu ikuti? Islam itu kan artinya berserah diri, tapi ternyata kamu nggak pernah menyerahkan dirimu kepada Allah, nggak pernah kamu menyampaikan pada Allah, wa ufawwidu amri ilallah, aku pasrahkan semua urusanku kepada Allah. Ya, kalau seperti itu kita itu melakukan apa saja ya sudah, karena kita makhluk, seorang hamba kerjakan sesuai dengan takaran kita, hasil akhirnya diserahkan kepada Allah. Padahal ini sesuai proposal saya begini Gus, master plan saya itu begini Gus, tapi kok gagal ya. Ya kita boleh mengandai-andai, tapi kita nggak boleh menentukan, yang menentukan tetap Allah. Nah, berarti man arafallaha khalisan fa'atahu najan. Jadi artinya kalau kita masih seperti itu kan ya sama dengan iblis tuh. Iblis itu karena apa? Setiap hari bertasbih kepada Allah, subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah. Ketika Allah menciptakan Adam sebagai khalifah, iblis protes. Berarti iblis itu meragukan ketetapannya Allah. Bapak Ibu juga meragukan ketetapan Allah.
Karena apa? Sudah tahu tadi Allah mengatakan rizki sudah aku jamin, kesehatan sudah aku jamin. Tapi yang bikin kesehatanmu rusak kan ya kamu sendiri, yang bikin rizkimu carut marut ya kamu sendiri, kan begitu. Yang bikin ilmumu nggak manfaat ya kamu sendiri. Nah, padahal kita mengenal Allah, katanya kamu mengenal Allah, ma'rifat ya, ma'rifat itu kan mengenal Allah, tapi kamu masih ragu-ragu ketika minta tolong kepada Allah. Dikasih cobaan anaknya kena flu aja sudah bingung, aduh gimana ini? Nah, berarti kan belum yakin bahwa semua ketetapan itu dari Allah. Fa idza kana kullu syai'in biqada'i. Ya, Allah mengatakan bahwa semua itu adalah terjadi karena ketetapanku. Fal jazau, lalu kenapa kamu panik? Ya. Wah, kalau begitu masuk neraka kan ya karena ketetapan Allah. Iya, ditetapkan oleh Allah. Karena kamu beling tidak pernah ibadah. Di dunia ini Allah hanya memerintahkan kita untuk mengabdi kepada Allah, tapi masih mencari selain Allah. Kau sudah tahu kalau iblis itu musuh, tapi selalu berdiskusi sama iblis dan mohon petua kepada iblis. Akhirnya Quran sebagai firman Allah yang tertulis di kitab suci dan hadis qudsi itu nggak berlaku. Sekarang yang berlaku itu kata-kata motivator yang mengalahkan sabdanya Nabi. Karena apa? Orang sudah ngaji Al-Quran, ngaji kitab hadis, terus hadis qudsi, tapi tidak mau menjalankan apa yang disampaikan Allah, tapi tetap menjalankan prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh nenek moyang orang dulu. Padahal itu sudah ketinggalan zaman dan peradaban sudah maju. Contohnya kalau zaman saya dulu kecil, saya kan pagi sekolah SD, sorenya sekolah MBB. Tahu MBB? Madrasah Wajib Belajar, yang sekarang jadi MI. Orang-orang itu pada ngomong begini, kamu kenapa sekolah MI? Paling-paling nanti kamu kalau lulus dari MI, kalau besar mimpin tahlil, kamu hanya dapat berkat satu takir. Kenapa kamu menghafalkan nahwu, alfiyah, kamu menghafalkan balaghah, ya, jawahirul maknun, kamu kenapa menghafalkan mantek, sulamul munawwarah? Ngapain kamu menghafalkan Al-Quran? Wong Al-Quran sudah ditulis kok dihafalkan kayak zaman Nabi. Emangnya nanti kalau kamu hafal Quran, kamu pengen makan nggak bekerja? Ya lama-lama saya paham itu setelah dewasa. Kepala sekolah saya SD yang ngomongnya begitu, tetangga-tetangga di sini yang liberal itu yang ngomongnya begitu. Oh, ternyata komunis itu memang tidak ada, tapi ideologinya masih tersimpan di otaknya masing-masing. Ya, sekarang faktanya saya melebihi yang mereka lakukan semuanya. Kok iso yo arek pondokan kok ngono, kok iso yo? Ya saya jawab, ini barokah ngapalno Quran. Iya. Apa kebanggaannya kamu menghafal Quran? Apa bisa Quran dipakai ngelamar kerja? Dulu memang tidak ada penghargaan bagi penghafal Al-Quran, beda dengan sekarang. Masuk perguruan tinggi negeri jalur tahfidz, masuk SMA jalur tahfidz ada. Dulu nggak ada penghargaan. Ijazah pondok itu gak laku. Makanya saya lulus pondok, pada akhirnya masih mencari ijazah formal itu tahun berikutnya. Makanya generasi saya banyak yang pergi ke Al-Azhar Mesir, dikira ijazah pondoknya itu diterima masuk ke Al-Azhar. Ketika lulus S1 dari Al-Azhar dipakai mencalonkan lamar jadi pegawai, nggak laku ijazah pondok. Akhirnya karena Profesor Dr. Zakiyah Derajat
adiknya Wakil Presiden Adam Malik memperjuangkan supaya ijazah pondok diakui, madrasah itu diakui akhirnya. Dulu ijazah saya madrasah cuma apa? LP, Ma'arif, NU, gitu loh. Tapi sekarang kan dikasih ijazah resmi seperti pemerintah. Makanya jangan heran, loh, orang ini lulus Al-Azhar Mesir kok masih kuliah lagi. Baru sadar itu setelah pulang dari Mesir. Kalau ijazah S1-nya nggak bisa karena apa? SMA-nya nggak diakui zaman dulu. Makanya terus ambil persamaan tingkat SMA, kemudian kuliah lagi di perguruan tinggi. Gak apa-apa, yang penting ijazah sarjana saya diakui pemerintah, masih sekolah di perguruan tinggi kecil-kecil yang penting cepat lulus, tapi dia tetap nulis gelarnya kan LC. Tuh. Nah seperti itu. Ya. Kalau kalian mengenal akhirat, kenapa nggak nyari? Kalian kenal dunia, kenapa nggak cari? Ya, jadi sekarang itu fenomena, ya. Nanti munculnya Nabi Khidir, Nabi Ilyas dan sebagainya, Nabi Isa setelah Al-Quran itu tidak ada apa? Tidak ada yang bisa baca. Nah, mulai muncul nanti. Okay. Nah sudah saya ngaji Quran, tafsir, hadis sampai sekarang hadis qudsi, tapi kita tidak pernah mengikuti apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Allah. Seperti contohnya, Gus saya bekerja harus begini, begitu semua, ya kita gak boleh tertipu. Walaupun brandingnya itu syar'i, dilihat dulu syar'i beneran apa syar'i hanya promo. Kalau bener-bener syar'i ya nggak apa-apa. Sekarang itu banyak syar'ihan. Makanya zaman sekarang ada walinya Allah yang wali beneran malah nggak kelihatan karena banyak walian. Sekarang ada setan beneran malah nggak tahu karena banyak setanan. Karena banyak orang yang kesetanan sekarang. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan. Di dalam pernyataan Allah dan Al-Quran, Islam benar. Oke. Islam ini sebuah simpul. Nah, pertanyaan saya ini mulai sejak kapan dibukukan oleh Allah Islam adalah? Karena setelah sebelum Muhammad di Rasul banyak agama-agama seperti Nasrani, terus Yahudi, dari kafirnya, tapi kok belum ini? Pertanyaan saya sejak kapan? Sejak kapan? Ya, di bulan Dzulhijjah tanggal 9, ya. Bulan Dzulhijjah tanggal 9, malaikat Jibril itu datang kepada Nabi menyampaikan ayat, ya Muhammad, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Muhammad, al-yauma pada hari ini akmaltu lakum, aku sempurnakan untukmu, agamamu dan nikmat-nikmatku dan Islam sebagai agama. Kemudian sahabat-sahabat senior itu mengetahui bahwa malaikat Jibril membawa ayat itu di tanggal 9 Dzulhijjah. Sahabat senior pada menangis, tapi yang junior malah menyampaikan kepada Nabi, ya Rasul, kita harus merayakan ini bahwa Islam sudah disempurnakan oleh Allah menjadi agama dan ini kenikmatan sudah kita terima. Nabi diam saja, terus sahabat yang senior tambah nangis.
Abu Bakar ditanya sama yang lain, Abu Bakar, kenapa kamu nangis? Ini kan bahagia, berita ini bahagia. Diam saja. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menangis, diam. Atau begini ya Rasul, nanti kita nanggap tarian dari Mesir. Idenya para sahabat yang junior-junior gitu. Atau begini aja Rasul, nanti nanggap samproh dari Yaman, yang joget-jogetnya kayak Javin itu loh. Apa kita sewa tarian-tarian dari tanah Jawa, Jaipongan. Banyak yang menanyakan ide begitu. Nah terus sahabat-sahabat junior tanya, kenapa kok kalian pada nangis? Barulah Sayyidina Abu Bakar ngomong, kamu itu memang bocil, nggak paham dawuhnya Allah. Loh kenapa? Kalau Islam sudah disempurnakan menjadi agama, berarti Kanjeng Nabi sebentar lagi diambil oleh Allah. Terus kita siapa yang kita jadikan panutan? Gak ada lagi yang bisa kita tanya. Terus Nabi memohon kepada Allah untuk menerima kegembiraan ini, apa yang harus dilakukan. Terus Jibril datang kepada Nabi, ya, kalau kamu menerima kebahagiaan ya, dan kesenangan, maka ikutilah ajaran para nabi dan rasul terdahulu, yaitu dengan menyembelih binatang kurban. Jadi kurban yang tanggal 10 Dzulhijjah itu bukan memperingati Nabi Ismail disembelih Nabi Ibrahim, tapi yang berlaku di tengah masyarakat itu memperingati kurbannya Nabi Ismail. Paham gak kowe beragama Islam? Tanya Allah gitu nanti di akhirat. Kamu suruh memperingati Islam sebagai agama yang disempurnakan Allah, malah nyembelih memperingati Nabi Ismail. Apa nggak berlaku begitu di tengah-tengah masyarakat? Ketika saya menyampaikan begini, gimana? Protes. Ayatnya begitu. Jadi kita nyembelih binatang korban di tanggal 10 Dzulhijjah itu karena Islam disempurnakan menjadi agama. Jokleru, kowe biyen gak mensyukuri nikmat Islam jadi agama, kowe malah memperingati mbahmu Ismail. Makanya saya kan selalu mengatakan kurban itu bukan, nggak ada hubungannya dengan cerita Nabi Ismail dikurbankan demi kepentingan Allah, nggak ada. Yaitu karena tanggal 9 terima kabar gembira Islam sebagai agama. Wah gimana merubahnya Gus? Ya itulah namanya sejarah selalu didistorsi, mesti dikorupsi, gak jujur tukang sejarah. Jelas ya, kapan Islam ditentukan agama itu jadi Islam, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi sebelumnya tanggal itu ya agama Muhammad. Dinu Muhammad, ya, Dinu Muhammad. Terus 9, 10 Dzulhijjah kebanyakan kita ini di masyarakat membolehnya darahnya dititiskan di masjid, ya, di halaman masjid, tapi disiram atau dibawa ke jumlah. Dulu Nabi juga menyembelihnya di tanah terbuka. Ya sekarang ya kalau kita dunia sekarang, contohnya kayak saya di perumahan, bingung itu panitia, ngapain bingung? Sekarang sudah canggih, bikinkan tempat yang sapinya dinaikkan ke atas, terus di bawah itu dikasih tong, dikumpulkan di situ. Lah nanti darah-darahnya itu kita bawa keluar kalau sudah selesai. Kita sewa tanah atau sawah, kita gali yang dalam, habis itu masukkan ke situ supaya tidak bau. Di situ dikasih jerami, kemudian dikasih batu kapur, baru ditutup. Itu agama dengan ilmu, bukan agama dengan doktrin. Kalau kamu dengan doktrin kok podem nangkune mesti mambu, sapinya 10
darahnya ditaruh di sebelahnya masjid, halaman masjid najis. Dikelola di tempat pemarkiran. Nah, nanti itu darahnya yang di depan masjid dikasih jerami, dikasih gamping bahasa Jawanya, baru ditutup biar tidak bau. Ada bagus. Itu yang dosa adalah takmir. Terus saya baca takmirnya Abah Jalil. Nanti yang dipanggil Nabi Ibrahim, "Hei, ya bena Adam, ismuhu Jalil." Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat, barokah fid dunya wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa 'allimhumut ta'wil. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya suriqal mustaskirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu ma kana wa ta'lamu halana wa la yakhfalika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.